Oke, soalnya sebuah fluida memiliki viskositas 0,38 Newton second per meter pangkat 2 dan gravitasi jenis Sg 0,91. Mengalir di sebuah pipa dengan diameter 25 mm dan kecepatan 2,6 ditambah 1 angka terakhir NPM. Meter per sekon. Tentukan bilangan Reynolds dengan menggunakan A satuan XI dan B satuan BG. Ya. BG ini adalah British Gravitation. Rumusnya adalah ini, ya. Reynolds number sama dengan massa jenis atau density kerapatan dikali kecepatan fluida dikali dengan diameter pipa dibagi dengan viskositas, ya, viskositas. Yang di sini permasalahannya adalah ini tidak ada, ya, density ini tidak ada atau kerapatan, fluidanya belum diketahui. Nah, untuk mengetahuinya ada clue yang diberikan, yaitu SG. Ya, SG itu adalah spesifik gravity, ya, atau gravitasi jenis. Ya. Spesifik gravitinya sama dengan 0,91. Jadi SG ini rumusnya adalah rho benda, rho fluida, ya, dibagi dengan fluida H2O. Ya. Maka rho fluida tersebut adalah SG dikali dengan rho dari H2O. Makanya dapat SG-nya itu kan 0,91 dikali dengan massa jenis atau kerapatan dari H2O adalah 1000. Makanya rho fluida itu adalah 910, ya. 910. Kalau saya pakai satuan, ya, satuan dari massa jenis adalah satuannya apa? Massa jenis. Halo? Kilogram per meter kubik. Ya, kilogram per meter pangkat 3, ya. Maka apa namanya? Ini bisa dikerjakan, ya. Kalau sebuah variabel dua variabel tidak diketahui, sebuah persamaan tidak akan terselesaikan. Maka kita langsung masuk ke ini dulu yang A, satuan SI, ya. Satuan SI Reynolds number 910. Kalau bisa dibuat satuannya tidak apa-apa. Kecepatannya kita taruh misalnya 0 saja, ya. Kita taruh 4, ya. Satu angka terakhir NPM. Misalnya saya buat 4, maka kecepatannya, ya, 2,6 ditambah 4 menjadi 6,6, ya. Maka ini rho-nya ini kecepatannya kali 6,6 kali diameternya itu adalah 25, ya, milimeter, berarti dikali dibagi 1000, ya, dibagi 1000. Berarti ini 25 dikali 10 pangkat min 3, ya, sama saja, ya. 10 pangkat min 3, terus kita bagi sama fluida. Kita bagi sama yang dengan ini, viskositas, ya. Viskositas dinamik, ya. 0,38, ya. Nanti hasilnya itu
adalah 395,13158. Ya. Dia tidak ada satuannya ya, tidak ada satuannya. Sekarang yang B, ya yang B kita harus konversi. Makanya seorang sarjana teknik harus bisa konversi. Ya. Kita konversi dulu misalnya row, ya. Misalnya 910 kilogram per meter pangkat 3. Ini faktor pengalinya ya, faktor pengalinya itu 1,940 dikali 10 pangkat 3 itu jadi 1,77 untuk slab per pangkat 3. Terus selanjutnya kecepatan ya. Kecepatannya adalah 6,6 meter per sekund ya. Faktor pengalinya atau faktor konversinya ya 3,281 sama dengan 21,655 feet per sekund. Diameter itu 0,025 ya. Faktor pengalinya adalah 3,281 sama ya. Itu dapat hasilnya 0,082 feet. Terus ini viskositas ya, 0,38. Faktor pengalinya itu adalah 2,089 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 7,94 kali 10 pangkat min 3 pound second per feet pangkat 2 ya. Ya, dari mana kita tahu ini faktor pengalinya ya? Dari internet ya. Kamu bisa secara langsung dari internet ya. Misalnya ya konversi meter ke ini ya. Online conversion ya. Atau di sini ada soal-soal itu kan saya ambil dari sini. Kalau kalian mau baca-baca ini ya online ini kan ada di sini. Soal itu diambil dari sini. Misalnya konversi dari meter per feet. Nah, itu dari sini konversi ada. Ya. Oke, nanti tinggal dikalikan saja Rn sama dengan Rho C D dibagi dengan mu ya, 1,77 dikali 21,655 kali 0,082 terus dibagi ini ya 7,94 ya kali 10 pangkat min 3. Nanti hasilnya itu 395,131 ya. Ini sama ya. Baru buat kesimpulan ya, hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama.
Itu nomor satu ya, nomor satu. Pak mau tanya Pak. Ya, Pak itu yang di soal SG itu ketetapan atau gimana Pak? SG itu SG itu rumus ya, rumus eh, itu ini rumus untuk membandingkan ya, membandingkan antara fluida yang dimaksud dengan fluida ini H2O ya. Berarti itu pasti sama H2O itu Pak ya. Berarti misalkan dikalikan 1000 itu. Ya, Bisa jadi SG itu nanti misalkan soal lain bukan lain SG berarti Pak ya. Selain SG berarti ya. iya. Misalnya fluida SG-nya berapa? Misalnya 0,81, berarti 0,81 dikali dengan fluida kerapatan dari H2O berapa? X 1000 berarti 810 seperti itu. Baik Pak, makasih. Nah, itu ini ya, di sini ada sifat-sifat fluida ya, sifat-sifat fluida kayak kemarin saya ajarkan nggak ya SG. Halo. Belum, Pak. Iya Kak. Iya, Pak. Makanya jadi bingung. Oh ini SG, gravitasi jenis sebuah fluida dilambangkan dengan SG ya. SG itu adalah apa tadi saya bilang SG, spesifik Spesifik gravity, gravitasi. spesifik gravity dengan sebagai perbandingan kerapatan fluida tersebut dengan kerapatan air pada suatu temperatur tertentu. Biasanya temperatur tersebut adalah 4 derajat Celcius atau 39,2 Fahrenheit. Ya, pada temperatur ini kerapatan air adalah 1,94 slug per feet pangkat 3 atau 1000 kg per meter pangkat 2 dalam bentuk persamaan gravitasi jenis nyatakan sebagai berikut. SG sama dengan rho dari fluida yang dituju dibagi dengan rho H2O pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi SG ini tidak bersatuan ya, tidak ada satuannya ya. Tidak ada satuannya karena ini kan kilogram per meter pangkat 3, ini juga kilogram per meter pangkat 3 ya. Jadi saling mematikan, akhirnya SG ini tidak ada satuannya ya. Tapi yang saya harus tekankan itu sudah saya bahas ya, sudah saya bahas di pertemuan eh, 7 ya. Soalnya juga sudah ada kayaknya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2.
Ya, di soal nomor 2 ini, minyak mentah dengan viskositas 9,52 kali 10 pangkat min 4 pound second per feet pangkat 2, ya. Berada di antara plat-plat sejajar. Plat bawah dipasang tetap atau fix dan plat atas bergerak jika sebuah gaya P diberikan. Ya, jika jarak antar kedua plat ada 0,1 dikali 1 angka terakhir rpm. Dalam in, berapa besar P yang diperlukan untuk menggerakkan plat dengan kecepatan 3 feet per second. Luas plat efektif atas adalah 200 in pangkat 2. Ya. Berarti rumus yang pertama itu adalah bukan tau ya, sigma ya. Sigma atau tegangan geser ya. Tegangan geser sama dengan viskositas dikali kecepatan plat atas dibagi dengan jarak ya. Jarak seperti ini. Ini fix ya, ini fix. Ada sebuah P ya, digerakkan ke sini ke plat ini sehingga dia memiliki kecepatan yaitu P ya, kecepatan P. Terus jarak plat ini adalah disebut dengan G. Pakai rumus ini ya, bukan pakai rumus yang banyak yang salah tuh. Saya nggak tahu siapa yang menemukan rumus itu sehingga disebarkan ke teman-teman yang lain ya. Ini rumusnya ya, ini rumus untuk mendapatkan ini ya, tegangan geser ya. Terus tegangan geser sama dengan gaya dikali dengan A, tugas penampak. Kalau kita masukkan ke sini berarti P per A sama dengan viskositas kali kecepatan dibagi Y. Tinggal dikalikan saja ya, berarti P sama dengan A dikali ini dibagi dengan Y. Ini rumusnya ya. Tapi yang harus dilakukan adalah di sini kita harus perhatikan ya, konversi satuan-satuannya ya. Itu yang pertama harus diperhatikan ya. Konversi misalnya laju P itu kan laju platnya sudah ada ya. Lajunya itu 3 ya, 3 feet per second. Terus Y-nya ya jarak antar plat itu 0,1 ditambah, kita buat misalnya 1 ya, tapi 1,1 in ya. Ingat satuannya ini in ya, berarti kita harus konversi lagi, itu sama dengan 0,091667 feet ya. Konversi ini bisa dilakukan di online ya, konversi online pasti ada ya, ini konversi ke feet. Sehingga kita langsung masuk saja ya ke belum A ya. A itu adalah 200 in square atau pangkat 2. Dikonversikan menjadi 1,388 feet pangkat 2. Langsung masuk ke sini ya. P sama dengan A itu berapa? 1,388. Oh, kita di sini ya. P sama dengan 1,388 ya, dikali ini ya, viskositasnya
9,52 kali 10 pangkat 4 dikali kecepatannya ya 3 kecepatan, ini jarak ya, y nya jarak berarti 0,091667. Nah, 91667 ini nanti dapat hasilnya adalah 0,0326 pon ya. Seperti itu. Wah, itu 1,1 in ke feet bukan 0,9 Kak, Pak. 0,9 Saya itu pun konversi 0,9. 1,1 ya. Salah berarti. Ini 0,1 ya. 0,09. 0,9. Kok beda ya? Pakai Google. Oke, Pak. Oh, siap. Google ya. 0,01. Ini jawabannya ya. Nah, ini yang agak tricky ya, yang nomor 3 ya, nomor 3 yang agak tricky. Kita coba kerjakan yang nomor 3. Ada yang bisa ya, ada yang nggak bisa. Berapa tekanan yang dialami penyelam berada di posisi 50 ditambah 2 angka yang terakhir ya. Dari dasar laut dengan densitas air laut 1025 kg per meter pangkat 3, kedalaman air laut adalah 1 km. Jadi H itu diukur dari permukaan air laut ya. Jadi ada sebuah laut misalnya seperti ini ya, kedalaman ini adalah 1 km sama dengan 1000 meter. Ini konversi lagi ya. Terus pria ini ya, misalnya dia pria atau penyelam ini berada 50 ditambah 2 angka inti yang terakhir. Misalnya kita ambil 40 ya, misalnya 40. Nanti tinggi pria, misalnya penyelam ini dari dasar adalah 50 ditambah misalnya 40 sama dengan 90. Jadi posisi ini ya, orang di sini ini adalah 90 meter. Berarti kalau dia diukur dari permukaan air laut, berarti dia 1000 dikurang 90. Ya, berarti H sama dengan 1000 dikurang 90 dapat dia artinya 110 meter. Ya, dapat hanya. Berapa tekanan yang dialami? Ya, tekanan adalah P sama dengan Rho GH. Rho-nya adalah 1025. Gravitasinya kalau kamu pakai 9,81 ya. 9,81 terus dikali ini ya, hanya adalah 910. Kamu bisa mendapatkan jadi 9150277,5 Pascal ya. Dapat segitu ya. Ada yang dia jawab 2 ya, ada yang jawab 2, tapi ini jawaban yang benar ya.
itu nomor 3 ya. Nomor 4. Ini agak mana ya? Kebanyakan salah di konversi. Ya. Kebanyakan salah di konversi. Soalnya air dipompa dengan kecepatan 0,5 meter per sekon melalui pipa berdiameter 4 cm di lantai dasar ya. Di 4 dengan tekanan 4 atm. Berapa kecepatan dan tekanan air di dalam pipa berdiameter 2,6 di atas di lantai atas yang ketinggiannya sama dengan 2 ditambah 1 mcm terakhir. Dan 1 mcm terakhirnya saya buat misalnya 3 ya, seperti H2 ya. Saya buat gambar dulu seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini diameter 1, diameter 2, ini tekanan 1, tekanan 2, terus kecepatan 1, kecepatan 2 ya. Kecepatan fluida 1, kecepatan fluida 2. Terus di sini ya di bawah dia itu nilainya adalah 0,5 meter per sekon. Di bawah tekanannya itu adalah 4 atm. Diameternya adalah di bawah 4 ya. 4 cm sama dengan 0, berapa nih? 0, berapa meter? Halo. 0,4 ya. Gitu ya. Iya, Pak. 0,4 ya, 0,4 meter. Atau 0,04. Nol koma nol empat, Pak. Ya, 0,04 Pak. karena setelah meter, desimeter, sentimeter, berarti dibagi 100 ya, 0,04 diameternya. Terus di sini diameternya lebih kecil lagi ya, 2,6 cm sama dengan 0,026 meter. Terus P-nya itu jadi yang dicari ya, tekanan berapakah kecepatan, itu yang dicari ya, kecepatannya berapa, tekanannya berapa. Berarti yang dikerjakan pertama ini ya, itu hukum debit ya. Debit di setiap saluran ya, saluran yang berdiameter berbeda itu selalu sama, debitnya selalu sama. Berarti Q1 sama dengan Q2. Berarti K1 dikali kecepatan 1 sama dengan K2 dikali kecepatan 2. Ini soalnya adalah pipa ya. Pipa. Berarti satuan dari pipa A-nya ya, A luasnya sama dengan pi R kuadrat ya. Pi R itu kan D dibagi 2 kuadrat, berarti pi D kuadrat per 4. Ini rumusnya ya, jadi A sama dengan pi kuadrat. Berarti kalau kita buat pi diameter 1 ya, diameter 1 kuadrat ya, dibagi 4
dikali kecepatan 1 ya. Ini dulu ya, kecepatan 1 terus V2 kuadrat dibagi 4 kali kecepatan 2. Tapi ini kan bisa saling membunuh ya, saling mematikan. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, berarti rumusnya jadi V1 kuadrat 1 sama dengan V2 kuadrat V2. Langsung masuk ke ininya, ya kecepatannya, diameternya, diameter 1 itu adalah 0,04 dikali kecepatannya itu adalah 0,5 sama dengan diameter 2 0,026 ini kuadrat 0,026 kuadrat dikali V kuadrat. Nanti V sama dengan V kuadrat sama dengan ini bagian 0,04. Nanti hasil akhirnya saya akan tulis langsung ya, 0,04 kuadrat dikali 0,5 dibagi yang ini ya, 0,026 kuadrat. Terus pangkat di sebelah kiri kita pindahkan menjadi akar ya. Akar dari ini 0,042 dikali 0,5 dibagi 0,026 kuadrat. Ini kebanyakan benar hasilnya ya. Itu kalau nggak salah 1, berapa sih? Kita lihat dulu. Ini hasilnya ya. 1,18. Pak, PJ2 itu Ya. P2 atau P pangkat 2 sih, Pak? Oh, V2, sorry. Kan P2 ya, bukan P. Iya, iya. Nah, V2. Dia itu indeks bukan pangkat ya, sorry. Kalau kita coba kerjakan ya, pas enggak itu nilainya? Sama dengan 0,04 pangkat 2 dikali 0,5 bagi 0,026 pangkat 2. Terus sama dengan ini dibagi square ya, square. Ini jawabannya sebenarnya. Waduh, masih banyak yang salah nih. Nah, ini kan akar itu kan pangkat setengah ya. Ini pangkat. Emangnya itu jadi pangkatin ya, Pak? Kan tadi P2 bukan P pangkat 2. Bukan ya? Oh iya, astaga, betul. Saya ini lagi error. Sorry. Betul, Mbak. Ya. Berarti kan 1,18. Iya, 1,18. Betul. Saya barunya. Tapi ini jawabnya benar ya, 1,18. Ini kecepatannya ya, banyak yang benar ya. Tapi
ada yang benar ya. Terus kita masuk ke rumus dari Bernoulli ya. Rumus Bernoulli sudah dipelajari, ada di sini ya catatannya. Nah ini ya, P1 sama dengan rho GH1 ditambah setengah tambah rho 1 kuadrat sama dengan P2 dan seterusnya ya. Yang pertama dilakukan yaitu konversi dulu ya, konversi H-nya di sini kan 0 ya. H1 sama dengan 0 karena di dasar, terus H2 4 cm di atas lagi. Ya 2 ditambah satu angka yang terakhir. Misalnya saya buat 3 ya. 3 berarti sama dengan 5 meter ya. 5 meter. Tinggal ini sudah dapat ya, ini 1,1 meter per ya. Berarti dalam rumus itu sudah fix ya, tinggal P saja, yang P2 aja yang nggak kita tahu. Terus konversi ya, 4 atm ya, sama dengan berapa Pascal gitu ya. Berarti 1 atm ya. 1 atm itu adalah 1 0 1 3 25 Pascal ya. 101 325 Pascal. Berarti kalau 4 itu dapat 404 per 5 300 ya. Pascal. Ini. Langsung kita masuk ke rumusnya. P1 tambah P1 ditambah rho GH1 tambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho P2 kuadrat. Ini seperti hukum kalian energi ya. Ini energi kinetik ya, energi kinetik, ini energi potensial ya, kalau misalnya di fisika. Tapi kalau energi kinetik kan setengah massa dikali kecepatan pangkat 2. Ini massanya diganti dengan kerapatan. Langsung kita masukkan ya, P1-nya berapa, P2-nya berapa. Karena P1-nya 0 ya, ini 0 ya, berarti P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Yang kita cari adalah P2. Berarti yang sisi ini dipindahkan ke sana ya. Yang ini dipindahkan ya. Ini dipindahkan. Kita buat di sini berarti P1 tambah setengah rho P1 kuadrat. Ini dipindahkan ya, positif pindahkan ke sebelah jadi negatif ya, ini negatif, kita buat negatif
setengah Rho P2 kuadrat. Ini negatif ya. Ini negatif lagi. Negatif Rho GH2 sama dengan sama dengan P2 ya. Seperti begitu. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, akan dapat nilainya ya. Empat kosong lima tiga kosong P2 sama dengan 405 300 tambah, ini bisa disederhanakan sih, tapi tidak usah ya, lebih ya, biasa yang jago matematika pasti bisa dikerjakan ya. Setengah Rho-nya kita buat 1000. Kecepatan pertamanya itu 0,5 dikurang setengah kali 1000 dikali 1,18 pangkat 2. Kecepatan kedua Rho 1000 gravitasi kita buat 9,81 dikali H2. H2 nya adalah 5. Tinggal kita kalikan saja ya. Ditambah ini jadi 500 ya. Ini menjadi 500 dikali 0,25 dikurang ya, ini 500 dikali 1,18 pangkat 2. Pangkat mana? Wah, tahu. Satu koma empat ya, 1,4. Ya, 1,4 dikurang ya, dikurang. Nah, ini berarti 981 ya dikali 5 pas ya, 1000 dikali 9,81 gini ya, 9810 masih Pak. ya. 9810 kali 5 jadi sama dengan 405 300 ditambah ini ya 500 bagi 4 ya, 500 bagi 4 langsung aja kita punya 500 dikali 0,25 125 125 dikurang 500 dikali
1,4 700 dikurang 98 10 dikali 5 490 50 490 nah ini tinggal di copy saja ya. Di 4053 00 ditambah 125 dikurang 700 kurang 49050 dengan 355675 ya 55675 Pascal ya. Kalau ini jawabannya ya. Oke. Oke, ini sudah ada, nanti saya kirimkan di Google Classroom. Oke, saya rasa ini cukup ya. Minggu depan kita lanjut ke materi mekanika fluida yang lain ya. Yang nilainya rendah jangan putus asa ya, jangan putus asa, masih ada nilai UAS ujian akhir semester. Tingkatkan di sana ya, tingkatkan di sana. Dan kalau saya kasih nilai nggak terlalu ini, sesuai dengan apa namanya yang kamu dapatkan. Saya rasa cukup malam ini. Terima kasih sudah bergabung di kuliah kita. Saya sudahi. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat liburan. Liburan.